Shalom adik-adik sekolah minggu Gakega. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Bapak Petrus. Siapa? Bapak Petrus. Ya, hari ini Bapak Petrus akan menemani adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga beribadah bersama. Nah, tapi sebelum itu, adik-adik, yuk mari kita semua melipat tangan dan tutup mata karena kita akan berdoa dulu sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Bapak Petrus akan berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Kami bisa beristirahat, kami bisa kembali lagi pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik semua yang pada pagi hari ini akan beribadah kepadamu. Kiranya kami semua bisa menaikkan pujian kami yang terbaik, rasa ucapan syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hati yang penuh dengan sukacita, dan juga kami semua mau menjadi anak-anak-Mu yang hebat, anak-anak-Mu yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus melalui pengenalan kami dari cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, yuk kita bangkit berdiri karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dengar dia panggil nama saya.
adik-adik semua hebat. Sudah menyanyi memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Petrus senang loh kalau melihat adik-adik semua menyanyi memuliakan nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur dengan hati dan sikap yang baik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua duduk yang manis. Ya, duduk yang manis. Jangan lari-lari, jangan jalan-jalan. Kita mau fokus sebentar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siap? Nah, sekarang Bapak Petrus mau cerita tentang suatu tempat. Coba adik-adik tebak ya. Nah, tempat apa ini adik-adik? Apakah adik-adik tahu tempat yang di belakang Bapak Petrus ini apa? Betul, itu adalah penjara. Nah, adik-adik tahu nggak penjara itu tempat untuk siapa sih? Betul, penjara itu adalah tempat untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Misalnya itu mencuri atau membunuh, melakukan hal-hal yang melanggar hukum, mereka akan masuk penjara. Nah, adik-adik tahu nggak dulu Bapak Petrus juga pernah loh masuk penjara? Nah, tapi adik-adik jangan salah sangka dulu ya. Bapak masuk penjara bukan karena Bapak melakukan kejahatan, tapi karena Bapak tidak disukai oleh Raja Herodes. Adik-adik tahu, Bapak Petrus dulu itu tinggal di Yerusalem. Bapak sangat senang menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi di Yerusalem itu ada orang-orang yang tidak suka kalau melihat Bapak Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Raja, siapa tadi? Herodes. Raja Herodes tidak senang kalau melihat Bapak itu bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mereka benci kepada Tuhan Yesus. Mereka juga benci kepada orang-orang yang menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu hari Raja Herodes itu memerintahkan agar saya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Iya, penjara seperti yang di belakang ini. Kemudian tangan dan kaki Bapak diikat dengan rantai besi, sehingga Bapak tidak bisa bergerak. Tapi adik-adik tahu, Bapak Petrus punya teman-teman yang sangat baik. Teman-teman Bapak Petrus berkumpul bersama, lalu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan saya. Mereka meminta kepada Tuhan Yesus agar menolong dan mengeluarkan saya dari penjara. Mereka terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, saat suatu hari, di malam hari saat saya sedang tidur di dalam penjara, tiba-tiba saya merasa ada yang menepuk pundak saya dan berkata, "Hai Petrus, bangunlah." Saya terkejut. Saya membuka mata. Kemudian saya melihat ada seorang malaikat adik-adik. Lalu malaikat itu berkata, "Cepat, kamu pakai sepatumu. Kita keluar dari penjara." Wah, kemudian saya mengikuti malaikat itu. Kemana adik-adik tadi? Ya, betul, keluar dari penjara. Kami berjalan di depan tentara-tentara, tetapi tentara-tentara itu diam saja loh adik-adik. Mereka seolah-olah tidak melihat saya keluar dari penjara. Pintu gerbang yang tadinya terkunci dengan rapat terbuka sendiri dan kami pun keluar. Sekarang saya sudah ada di luar penjara. Wah, saya bersukacita. Malaikat terus menemani saya sampai ujung jalan. Setelah itu tiba-tiba culing, malaikat itu menghilang adik-adik. Saya berpikir, apa yang terjadi barusan? Apakah ini mimpi?
Tapi ternyata itu bukan mimpi adik-adik. Tuhan telah mengirimkan malaikatnya untuk menolong saya keluar dari penjara. Wah, sungguh dahsyat dan ajaib ya Tuhan Yesus. Bahkan bisa mengirimkan malaikat untuk mengeluarkan saya, orang yang tidak bersalah, keluar dari penjara. Kemudian setelah keluar dari penjara, saya bergegas pergi ke teman-teman yang sedang mendoakan saya. Lihat, di dalam rumah mereka itu ternyata sedang berdoa adik-adik di dalam rumah itu. Saya kemudian mengetok pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Buka pintunya. Kemudian teman saya berkata, wah, itu seperti suara Petrus. Mereka langsung berlari membuka pintu dan melihat saya telah datang. Petrus datang, Petrus datang. Ya, ada di luar, kata teman-teman saya. Mereka pun tidak percaya bahwa saya keluar dari penjara. Mereka bertanya, bagaimana kamu bisa keluar dari penjara? Kemudian saya berkata, Tuhan sudah menjawab doamu. Nanti saya ceritakan di dalam. Nah, kemudian saya berkata kepada teman-teman saya bahwa saya harus cepat pergi ke tempat lain agar tidak ditangkap. Tolong ya, kamu ceritakan peristiwa ajaib ini kepada teman-teman yang lain, agar banyak orang semakin percaya dengan Tuhan Yesus kita yang ajaib. Setelah itu, saya langsung berangkat meninggalkan teman-teman saya, karena saya harus pergi ke tempat lain. Nah, adik-adik, dari cerita ini, kita belajar apa? Kita belajar tahu bahwa Tuhan Yesus itu menjawab doa-doa orang yang benar. Teman-teman saya berdoa karena saya tidak salah, tapi saya masuk penjara. Mereka berdoa dengan sepenuh hati agar saya dapat keluar. Kemudian Tuhan Yesus menjawab doa-doa itu. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengeluarkan saya. Selain itu adik-adik, kita juga belajar bahwa kita bisa berdoa bagi teman-teman kita atau orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan bekerja, Tuhan Yesus bisa menjawab doa-doa kita adik-adik sesuai dengan kemurahannya. Betapa ajaib ya kekuatan doa itu adik-adik. Dan kita pun juga mau terus mendoakan teman-teman jika ada yang membutuhkan. Seperti teman-teman Bapak Petrus tadi. Walaupun orang itu jauh, misalnya beda rumah, beda kota, tapi kita dapat terus mendoakannya. Misalnya adik-adik punya teman yang sakit, atau teman-teman yang sedang memiliki masalah, adik-adik bisa loh berdoa untuk mereka. Walaupun adik-adik tidak bersama mereka, adik-adik bisa berdoa dari rumah, dari mana saja adik-adik berada. Adik-adik bisa berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kesembuhan teman-teman adik-adik. Luar biasa ya adik-adik. Doa itu memiliki kuasa yang sangat besar. Bahkan saya bisa keluar dari penjara berkat doa teman-teman saya. Puji Tuhan, itu adalah pengalaman yang luar biasa dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dan karena keadilan yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Adik-adik mau belajar berdoa untuk teman-temannya? Adik-adik mau belajar mengerti bahwa Tuhan bisa menjawab doa-doa kita. Oke? Nah, sekian cerita Bapak Petrus. Bapak harap adik-adik mulai sekarang belajar untuk mendoakan teman adik-adik, baik di sekolah maupun di sekolah minggu, maupun teman adik-adik yang lain. Oke? Yuk adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang telah Engkau sampaikan
cerita yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami belajar melalui cerita saya dulu saat saya mengalami perbuatan yang tidak adil masuk ke dalam penjara. Tuhan tahu teman-teman saya mendoakan saya terus-menerus agar saya bisa segera keluar dari penjara, agar Tuhan Yesus menolong saya. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar berdoa, mendoakan teman-teman kami yang membutuhkan, dan kami juga ingin terus taat kepada Tuhan dan belajar menuruti segala perintah Tuhan dan belajar percaya bahwa rancangan Tuhan itu ajaib dan dahsyat, memberikan kami iman yang semakin bertumbuh, dan kami mau terus percaya kepada Tuhan di dalam segala proses kehidupan kami. Kami mau terus berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, dan juga mendoakan orang-orang yang memerlukan bantuan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa agar teman-teman kami yang lain, jika ada yang sakit, ada yang memiliki masalah, kami berdoa Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, agar teman-teman kami boleh segera sembuh, agar teman-teman kami yang lemah bisa Tuhan kuatkan, mereka terus memiliki iman di dalam Tuhan dan terus bertumbuh melalui doa dan juga melalui perenungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai sini perjumpaan adik-adik dengan Bapak Petrus. Adik-adik minggu depan bertemu lagi ya dengan kakak-kakak yang lain dalam cerita-cerita firman Tuhan yang lain. Baik adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.